Ya udah, ini kita tes aja ya. Iya. Kita set dulu tempatnya ya kan supaya lebih enak dilihat sama kalian juga, didengar juga lebih optimal. Nanti Jos mau main-main dikit lah, boleh lah ya, tipis-tipis ya. Pakai yang ini, pakai yang ini tuh. Ini Udah gitar spas gitu. udah nempel gitu. Udah nempel. Ya udah. Udah kena gitar spa. Iya dong. Ya udah, gue siap-siap dulu sama Jos ya. Mau siap-siap dulu. Habis itu kita langsung demo kan. Nggak boleh demo tadi katanya. Tunjukin. Yoi. Soundnya jadi kayak apa? Demo. Demo ya. Ini keBM-an Jos ya. Kita buat semua tercapai. Let's go. Oke. Oh, ini akhirnya diikat ke sini ya. Jadi tadi setelah dikulik-kulik dan lebih dalam ya Jos ya. Ya. Akhirnya kita mutusin konsepnya berubah lagi nih. Karena tadi kita tuh mau lihat nunjukin pas Jos main segala macam gini ya. Cuma takutnya teman-teman malah pada bingung. Pas lo main tuh pedal apa aja yang nyala kan gitu kan. Iya. Nah, jadi sekarang rencananya, gue ada beberapa pertanyaan yang gue bakal tanyain ke lo. Ya kan nyontek dulu, nggak boleh nyontek dong. Gue punya catatan, lo nggak boleh lihat tapi ya kan. Pertama nih yang paling umum mungkin buat semua gitaris deh. Kan gitaris harus punya karakter sendiri. Iya. Ya kan? Nah, dari pedal lu ini, kalau lu harus bikin sound basic lah, dasar lah. Iya. Sebagai awal memulai, mana yang jadi karakter utama lu? Sebagai gitaris kan gitu dong, pasti harus punya. Oke. Belum. Oh, udah nyala. Wih, mantap. Oh, udah nyala sih ya. Panik. Apa coba? Gue bagi dua sih. Apa tuh? Gimana ya? Sound gue sama JPCC Worship dan sound gue sama Bale. Oh, oke. Gaya soundnya mungkin ada kesamaannya, tapi gaya mainnya beda dan approach-nya juga beda. Oh ya pasti dong. Kalau misalnya kayak di JPCC Worship, gue pasti pakai standar lah, yang kayak dulu-dulu sebelumnya delay. Tapi di dua pedal ini, Meris ini harus gue akuin kayak berapa tahun terakhir belum ada pedal delay atau reverb yang kayak bikin semangat lagi ngulik gitu loh. Semangat lagi. Dan ini dua kayak, wah ini sakit sih. Ini dua ya? Ini dua sakit ini, dan gue baru ngulik kayak kecil-kecil doang gitu loh, belum sampai dalam karena kayak deep dive-nya tuh banyak banget. Cuma kayak standar gue pasti gue kayak cari. Ini buat yang di mana nih? Buat di Bale atau di JPCC? JPCC. Oke, walaupun sama-sama ngangkat tangan pas nonton ya kan, tapi kan beda ya. Iya. JPCC dulu nih coba. Kalau JPCC ya gue gimana pasti ya soundnya pakai coba standar ya? kan. Lebih gitu sih. Itu clean-nya. Berarti tadi ada drive nyala nggak? Ada drive nyala ini konstante. Oh, di bawah nih. Iya. Di konstante ini. Iya. Dan lu pakainya ini volume ya, laut ya? Iya. Frekuensi? Iya. Terus ini gainnya segini doang. Gainnya kecil, gainnya gue naikin dikit. Oh, buat crunch tipis Iya. lah ya, jadi ada warna lah. Dan ini lu clean berarti dua-duanya? Gue breakup kecil doang. Oh iya. Ini gue cuma ngasih drive dikit. Oh ya kan, ini sebelum si Tonex, makanya nge-boost gainnya kan. Oke, berarti clean ini satu kompresor, ini tetap nyala, pokoknya ini selalu ya. Di Bale juga nyala? Iya. Oke. Itu tadi sound lu untuk di JPCC clean lah. Iya, kurang lebih clean-nya kayak gitu. Jadi kalau buat main delay-delay yang kayak mana ya? Yang simpel-simpel gitu kan. Jadi pengen berdoa. Terus kalau misalnya buat yang drive-nya dikit kayak ada mungkin bisa kurang lebih simpel-simpel. Kalau buat ambience ada pilihan reverb yang lebih lebar.
Terus kalau buat lagu-lagu cepet, mana ya? Ada dotet-dotet yang kayak biasa dimainin. Ini tuh sound preset dari dia apa udah lu kulik juga, Jus? Gue kulik. Karena preset dari mereka kayak eksploratif banget. Gue justru cari yang standar-standar dulu kan. Wih. Terus kayak misalnya ini dikulik. kalau misalnya itu kalau yang agak cepet tuh. biasanya orang nanya lagu ini nih, kayak kalau ini gimana? Lagu apa tuh? Ini stacking ya? Iya. Oh. Ini stacking 3 nih. 3. Anjir. Gua kayak ini drive yang lumayan medium tapi nggak high gain juga sih. Ini biasa di Bali juga gue bisa pakai ini. Oh, ada iya. lagu yang judulnya Malam Minggu. Oh, tapi ini kering ya, nggak pakai macam kayak gitu ya. Kurang lebih gitu. Berarti ini Mahfud Drive lu sebenarnya sudah cukup versatile. Versatile. Ya kan? Gue punya Constante yang kita tunjukin ya satu-satu ya. Iya. Constante buat gue yang paling low gain, Iya. tapi suaranya lebih chimey. Oke. Jadi kayak dia ada opsi Drive kan itu? drive dan preamp-nya juga. Itu preamp-nya? Preamp-nya kayak EP Boost gitu. Oh, EP Booster. Bedanya kalau clean. Ya kalau clean, kalau buat ini udah enak juga sih. Misalnya Drive juga udah enak ya. kalau pakai ini lebih ada. Cuma masih clear semua. Terus kalau gue mau lebih tight dikit, gue nyalain ininya preamp-nya. Tanpa merubah karakter, tapi kayak ada dorongan dikit. Enak banget sih. Nah, ini drive-nya tuh maksudnya sih ini sebagai booster berarti kan? Iya. Nah, dia tuh sebelum ini atau sesudah dia sebenarnya? Kalau nggak salah gue pakainya ini sebelum. Sebelum, oh bisa dirubah rupanya? Bisa dirubah. Oh, di situ. Ini lebih kenceng, Oh, tapi gainnya lebih pelan. oh. Nah, ini drive pertama, drive keduanya daily driver. Ini low gain juga sebenarnya. Tapi lebih mid. Ya. Beda sama ini. Lebih open. Lebih open, lebih chimey. Ini lebih agak kompreks dikit, lebih mid. Nah, ini yang second stage-nya lah gue bilang. Biasanya gue clean, gue pilih ini atau ini. Iya. Nah, ini yang basicnya TS 10. Oke. Gue suka banget. Terlalu mid banget ya? Iya. Kan TS biasa kadang-kadang terlalu mid banget sampai pitch-nya ada yang orang nggak suka jadinya kan? Gue bisa kontrol mid-nya di sini, mid cut-nya. Ini mid cut-nya. Tipis-tipis juga ya. Subtle, tapi ngaruh. berasa. Kompresornya juga bisa gue lepas. Ini ada kompresor lagi. Kompresor di drive-nya. Oh, jadi buat lebih drive-nya. open. Iya, ini kalau lebih kompres. Ini kalau lebih open. Dan biasa ini gue stacking kalau misalnya mau rhythm yang lebih tight, gue stacking sama ini. Lebih solid atau drive-nya. sama ini. Ini. Nah, kadang-kadang udah kayak enak kayak gini, gue mau dorong lagi dikit. Iya. Ini opsinya banyak banget, bisa pakai boostnya ini. Oh, ini independen ya? Independen semuanya. Wih, anjir, jadi opsi gue memang kayak banyak banget. Nah, terus kayak yang terakhir, ini yang gainnya paling gede di antara yang lain. Tapi kalau satu doang,
gue butuh dorongan lagi, bisa pakai ini. Oh, iya. Si 2. Heeh. Ketiganya juga bisa. Aja, stackingnya jadi banyak banget. Asik banget, asik Ini banget. berarti 4 pedal kayak punya 12 ya. Kayak campur-campur, soundnya banyak kan? Betul. Kayak gitu loh. Terus Dan ini pastinya kan lo gain staging dulu dong. Iya. Supaya pada saat lo boost yang lain nggak langsung ngeluncak. Pasti. Dan nggak clipping kan. Itu wajib. Seperti itu. Gila ya. Mantep juga. Iya. Nah, ini drive stage-nya. Terus yang gue suka ini juga. Ini soundnya banyak banget. Chorusnya juga enak kalau gue scroll satu-satu. Chorusnya tapi pakai yang legacy atau yang HX1? Kan biasa dia kalau Line 6 pasti ada folder yang legacy yang sound di M5 gitu kan. Jujur gue kalau pedal digital, gue scroll aja yang langsung cocok di kuping gue. Maksudnya bukan yang langsung cocok ya. Yang gue tweak dan gue paling suka, ya udah gue save. Oh. Kadang namanya sama yang di pikiran kita tuh beda. Oke. Kalau pedal analog kan kayak lu mau beli CE2 atau Walrus Julia, Ya, suaranya kayak gitu. gitu langsung kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak di sini, di JFI, Synesthesia, itu lu bener-bener kayak ya tutup mata, cari sound yang sesuai dari kepala lu gitu kan. Oh iya sih. Mungkin itu gara-garanya. Gue ngulik kadang-kadang kok nggak dapet-dapet ya. Karena udah terlalu mikirin pengen apa. Yoi, ini kalau buat main kayak gini juga lebar banget. Ini harusnya mono padahal. Mono. Tapi ketarik sama dia jadi stereo. Iya. Oh, dilebarin sama dia lah. Iya. Terus kayak ada lagi retro reel favorit gue juga. Ini gila banget ya ini. Nih, makanya kenapa di Box Artel itu pas demo ya, gue pakainya retro reel. Karena waktu Box Artel upload ada HX1, si Jos langsung bilang, Retro "Bet, lu reel." cobain retro reel katanya. Anjing enak banget. Di sini banyak modulation yang tadinya gue jarang pakai. Ya vibrato gue pasti cari. Coba boleh matiin Jos, sorry. Aneh ya, kayak apa ya? Gue denger itu Lu harus dengerin Hah? pas udah digabung ini Apa itu? sama drive 1. Anjir. Wah. Gue bayangin tuh di keluarnya FOH gitu loh. Yoi. Anjir. Gila lo dengerin pakai headphone yang bener. Apalagi kalau misalnya itu juga bisa buat lead. Misalnya kayak gini. Wah, gila ini sih gila. Tadi apa itu? Rahasia dong. Wah, rahasia. Gimana? Katanya mau bongkar-bongkar pada waktu ini. Oi. Boleh kalau mau konsul. Oh iya bener juga. Ingetin sekalian ya. Maksudnya teman-teman kan pedal board mungkin bikin pengen sekeren ini, tapi nguliknya nggak ada waktu, ngantor, kerjaan proyek segala macam kan. Nah si Jos tuh sekarang inilah apa ya? Gue tarik ya. Maksud gue tarik, gue seret-seret nih. Udah pernah kan ya? Udah pernah. Project pertama. Iya, project pertama udah. Sekarang lagi ada yang berjalan juga sebenarnya ya. Yoi. Jadi ada namanya pedal board setup, ya kan? Apa itu pedal board setup? Jadi lo beli pedalnya, gua rakitin, dia yang settingin isinya. Bikin preset. Bikin preset, nah, terus bikinin manual book ya. Iya. Tuh, gila banget kan. Jadi maksudnya ya, boleh lah. Bisa lah kita bantu ya. Nah, kalau konsultasi kan ada juga tuh konsultasi online. Iya. Biasa sama gua nih, online consultation. Betul. Sekarang ada premiumnya. Sama siapa? Nih, kelewatan nih, gini kayaknya. Ya. Jadi gue paksa, Jos, bantuin lah. Banyak teman-teman pengen sound pedal board kayak lu, tapi bingung mau gimana ya nggak? Iya. Kalau gue suruh ngulikin, wah yang lain nggak kerakit. Akhirnya, ayo Jos, lu harus bertanggung jawab. Gue kan tadi lu tunjukin nih, sound buat di GPCC, Iya. sound buat di ballet segala macam. Tapi kalau untuk worship deh, secara general, menurut lu tuh sound yang paling krusial tuh apa sih yang perlu diutamakan gitu kan? Buat gue drive, delay, reverb. Drive, delay, reverb. Buat zaman sekarang ya. Worship zaman sekarang. Soalnya kan teman-teman belum tentu semuanya bisa langsung, wah satu set. Iya. Ya kan pasti nggak murah juga, belum rakitnya, belum Iya. pedal boardnya. Jadi kalau misalkan yang harus diutamakan dari pedal board, dari pedal-pedal yang ada,
apa deh yang mendingan lu investnya tuh di ini deh lebih bagus atau apa kayak mungkin ada tips dari lu? Apa ya, fundamentalnya sih sebenarnya drive, delay, reverb. Tapi yang jelas kayak pedal-pedal penting lainnya kayak tuner kita pasti perlu. Oh ya. Jangan sampai tuning suaranya lagi kebuka. Tutup volume pakai clip on gimana? Iya, pakai clip on. Kan kadang-kadang getar semua, clip on-nya susah ngebaca kalau di panggung ya. Iya, benar juga. Jadi kayak nggak harus delay-nya juga harus mahal, reverb-nya juga harus yang canggih. Sekarang udah banyak banget opsi reverb sama delay yang lebih terjangkau harganya, tapi itu menurut gue fundamental sih. Karena kalau kita main di worship di gereja, orang kan ini ya, apa namanya, mau fokus nyanyi biasanya gitu kan. Bener. Tapi kalau yang kedengeran di kuping yang nggak enak kan kayak ganggu juga gitu kan. Bener. Nah, drive berarti minimal berapa? 2 gitu? Biasanya sih dimulai dari 2 cukup sih. Biasanya satu yang lebih low, satunya lebih high, atau misalnya satunya medium, satunya high. Yang mungkin bisa di stack gitu. Tapi tergantung kayak pilihan-pilihan lagunya yang biasa dimainin juga. Ini pedal tadi lu bilang nih ada pedal yang apa namanya yang utama, ada yang apa segala macem, ada yang eksploratif. Iya dong. Emang di bayangan lu pedal board ini tuh bisa se-eksploratif HP. Nah, itu dong. Biar kita juga terbayang. Oh gitu loh, Jos. Apa yang gue apa ya? Gue suka baru jadi belum lama. Gue suka 2 ini ya. Ini banyak kayak modulation yang iya. Modulation yang vibrato. Ini chorus lagi beda 7. Lebih jadul. Lebih sparkling ya. Terus kayak Dimension. Yang dulu pedalnya pencet-pencet. Iya, yang ungu. Di sini ada. Nah, ini POG. Kalau biasa orang taunya lagu ini JPCC Worship, lagu bersorak. Kalau ini nggak ada kan? Garing banget ya. Ini lebih ngasih pitch. Terus tremolo. Ini treble beda setting. Ada ini nih, Ampeg Liquifier. Kayak antara flanger dan chorus. Terus gue suka ini. Ini auto filter. Bukan gue banget sih. Siapa tahu ntar tiba-tiba bandnya nambah siapa tahu kepake gitu kan. Kan enak. Terus, satu pedal bisa banyak macam ya. Iya, ini nih. Ini apa ini? Jagoan gue juga. Apa tuh? Kita coba aja. Oscillator. Main. Dikasih drive gimana, Jos? Itu udah ada drive-nya ya? Sebenarnya dia jadi scene sih. Iya, jadi scene. Biasa buat bass juga banyak yang pakai ya. Anjay. Seru. Terus mana yang tadi? Oke, kentut. Ampeg ini juga seru nih. Apa itu? Ampeg ampli bass, coy. Ampeg Liquifier. Yang tadi lu bilang setengah flanger ada chorusnya. Nah, itu bisa di-combine. Terus kayak retro reels juga gue cari. Mana ya? Ini enak banget, anjir. Gue pakai 8. Nah, udah main kayak gini. Gue bisa ganti reverbnya. Dan gue bisa tambahin chroma.
ya. Iya. Thank you, anjing. Fade out coy, fade out. Gila udah seramai gini, aduh. Udah Masuk lagi santai. Anjir. Gila nih kalau udah begini-gini isian di belakangnya sebanyak itu nggak pakai sequencer pun sebenarnya ini ya kalau sequencer buat gitar ya tapi Iya. session gitar ya. Kalau session lain mah kita bicara yang lain. Tapi kalau gitar udah bisa penuh banget loh. Betul. Ini bahkan lu bener-bener gitar doang. Gitar doang, terus Gila. gue ada bisa explore sound-sound lain kayak mana ya? Tadi pakai ini lagi deh. Yang tadi Sumpah, ini sales pedal ini parah banget ini. Aduh. Kok gue jadi pusing mau ngomong apa ini? Anjir. seru. Dan dia kan waminya tuh, ini lo setting parameternya atau gimana? Kok halus banget? Maksudnya kalau wami itu kadang-kadang langsung kayak ngelunjaknya langsung nggak enak gitu kadang-kadang. Nah, si Meris 2 ini dia tuh reverb atau delay, nggak cuma sekedar reverb atau delay gitu. Oke. Jadi dia sistemnya kayak modular. Ada reverbnya, ada delaynya. Misalnya di delay, Iya. utamanya delay. Heeh. Tapi delaynya modulation. Modulationnya mau apa? Lo ada chorus, ada vibratonya lagi, Oh. ada pitch-nya. Pitch sama vibrato aja udah beda. Modulation sama pitch beda lagi. Dan kalau misalnya kayak delaynya mau dimatiin, lo cuma mau pakai pitch-nya. Bisa juga? Secara algoritma dia strukturnya canggih banget sih. Oh. Dan kayak misalnya kayak kalau nggak salah ya di sini ya, ini bisa. Terus Oke, kalau ini, thank you ya. Ini buat gua aja udah. ini kan reverb nih. Iya. Mati reverbnya kan. Iya. Jadi dia bisa di set kayak gitu. Nah ini juga. Lu tahu kan yang pedal bisa keluarin suara itu? Iya, iya, iya. Itu setiap lo rhythm tuh mati. Dia nge-capture dan nge-infinite. Anjay. Gokil. Gokil. Gimana? Ini yang gue takutin kalau konten bareng Jos, ya kan? Apalagi pedal board, main boardnya begini, anjir, gila banget. Nah hal-hal kayak gini kan nggak bisa didapetin di apa namanya multi effect. Kadang-kadang nggak sesimpel itu. Iya bener. Dan multi effect biasa di DSP itu kan, Ya, prosesor. ya. Jadi Mungkin ada keterbatasan. Kadang-kadang udah mentok segala macam. Kayak kemarin gue sempat pakai ada satu multi effect preamp. Ya. Preampnya gue pakai lah amplinya. Begitu dapet yang enak, udah mau masang lain-lain udah nggak bisa. Kan gitu ya. Ya banyak lah kayak Iya, gitu. iya. Pasti ada keterbatasan. Kalau ini kan dia curang nih, otaknya khusus mikirin ini. Iya, Ini khusus betul. mikirin ini, Betul. ya wajar lebih kuat kan gitu Betul. kan. Nah, satu lagi. Tadi kan lo bilang, wah ini gue pengen bikin pedal board ini terus udah kayak gitu kan. Gue gak mau bongkar-bongkar. Iya. Kecuali overdrive lah. Emang apa yang bikin lo bisa seyakin itu kalau cuma overdrive yang lo mainin, sisanya bakal cukup buat lo main di ballet mungkin, di GPCC mungkin, atau di mana lagi, siapa tahu ada banyak project lain kan. Kenapa?
Emang apakah segala esensi udah ada gitu atau gimana sih? Bisa dibilang gitu. Karena 1, 2, 3, 4 ini sistemnya sebenarnya modular semua kan. Lu mau cari modulation, mau cari delay, cari reverb di sini ada. Sampai drive-nya ada juga kan? Drive-nya ada juga. Fast-nya juga enak. Oh iya Iga pakai itu. Actually gue pakai fast di sini karena mana ya suara fast-nya ya tadi. Tadi udah ini belum ya? Fast-nya di sini enak banget gitu. Ini dia doang. Ya sama delay, tapi ini dia doang. Kalau digabungin sama yang tadi HX1, yang apa? Retro lagi? bukan yang ini. Liquifier apa? Ini. Oh. Nah, kalau fase yang biasa sensitif nih, karena overdrive line bisa berubah. Iya. Malah fase kadang-kadang bisa hilang. Iya. Cobain dah, itu fast tambah overdrive nih. Ini digital soalnya kan? Yoi. Oke. Ini fast. Anjir. Ya, itu gue actually dapat kayak insight dari Iga kayak pas digital sekarang bagus-bagus. Pas gue inget ini dia ada 2 macam fast sama whole. Ini gue suka banget sih. Cobain itu dong, Jos. Apa tuh? Fase pakai neck, Jos. Nah, ini masih oke juga ternyata. Dikit lagi. Anjir. Fase nurut. Nurut. Biasa fase kan gitu, begitu nabrak sama yang lain langsung berubah. Masa abis nguliknya kayak gini kan? Iya benar. Aduh. Jadi ya semuanya memang bisa nge-cover satu sama lain. Lu mau vibrato di sini ada, di sini ada. Oh. Bagus-bagus semua gitu kan. Sombong banget emang, bagus-bagus semua. Mana ya? Dia cakep banget sih emang sih. Ada sound yang reverse. Oh, ini ada pitch-nya. Oh, ada pitch-nya. Terus cascade. Kita loh. Ya kanan kiri gerak juga ya? Anjir. Tapi peneport ini belum sempat dicoba bareng Bale ya? Belum. Bakal dicoba nggak? Mau. Ini ada reverb-nya juga. Ya. Gila Seru. banget ya. Ada sound-sound. Tapi dia sekali nyala berarti bisa 4 ya? Bisa 4. Ini kaset. Ini nggak kalah juga ya tadi ya, retro relay ya? Iya. Beda malah. Nah, ini lebih aneh. Lebih aneh. Misalnya gue combine ini sama ini. Terus ditambah swell. Gila. Parah banget. Mainan banget ya. Makanya lu overdrive kayak ganti-ganti oke lah. Iya. Ganti-ganti karakter. Tapi kenapa nggak ada distortion ya?
Distortion ini bisa distortion. Ini Iya. sebagai distortion Ini ini bisa ya, dia. bisa distortion. Oh, ini drive. Ini distortion. Ini fast. Oh, ini harus gua coba Apa tuh? pre-pause-nya nih. Ini pre. Anjing. Masih bisa diacak-acak juga nih pre-pause-nya. Bisa. Jadi ini sebenarnya HX1 ini yang menurut gua jeniusnya pre-pause ini ya. Oh, ini lebih enak di ini nih. Save dulu. Save dulu. Lebih enak di sambil pause. konten sambil seru ya, seru banget. Dia kayak kaget sendiri gitu. Belum sempat ngulik ke dalam soalnya ya. Lu juga nggak tahu. Seru, gila, ini tuh gila. Yang di HX1 ini, gue mau nanya satu nih. Mungkin teman-teman takutnya ada yang belum kebayang kan. Iya. Pre-pause yang dimaksud tuh apa? Oh, jadi ini kan routingnya memang dari dry, maksudnya kompresor sama preamp. Gue masukin ke HX1. Oke. Dari HX1, send-nya itu ngirim ke drive-drive gue. Oke, jadi semua drive ini ada di dalam dia sebenarnya. Ada di dalam HX1. Oke. Jadi abis drive terakhir, masuk lagi ke returnnya HX1. Oke. Baru outnya ke Audition juga di dalam, outnya baru ke si volume pedal. Jadi kalau misalnya gue kayak pakai Tadi osilator tuh. iya, misalnya kayak atau ini nih. Ini chorusnya ya gampang aja ya chorus ya. Ini gue set di pause. Berarti artinya AX1 ya Heeh. di paling belakang di return Oh, setelah drive ini. oke. Kalau gue set di pre, beda kan? Chorusnya jadi sebelum. Chorusnya jadi sebelum drive. Sebelum mainin gue berubah ya. Oh, Ini kan lebih butek nih. iya. Kalau pause lebih chorusnya lebih dominan. Oh, Lebih iya, hi-fi. iya. Oh. Jadi walaupun si AX1 itu nggak bisa pindah-pindah blok, Ya, tapi kalau lu pakai send return jadi bisa pakai pre-pause ini. betul. Kalau nggak percuma. Betul. Ya kan kalau nggak Iya. pakai send return ya sebenarnya gitu ya. Gila juga ya. Gila. Ini gila. Tapi ini project pedalboard seru banget sih. Maksudnya dibilang gede banget enggak, Iya. ya kan? Terus dibikin compact banget. Micro stack-nya pun custom ya kan, karena Joss nggak suka yang terlalu tinggi ya. Iya. Dia apa namanya tingginya normalnya 9 cm jadi 7 cm kalau nggak salah. Kita lihat dia bertahan berapa lama nih. Nah, kalau tiba-tiba Thank routing you banget lagi, nih. gue nggak tanggung jawab ya. Gue bolak-balik berapa kali ya ngobrolin Iya, konsep ini ya. Bener sih. Dan apa ya? Gue juga dapat banyak inilah inspirasi. Terus pedalboard. actually gue bisa nambah drive di sini kan. Iya. Karena ini lebih ceper, gue bisa keluarin switch-nya kan. Iya, bener nih. Dan Kalau- ternyata pas dipakai kayak gue injek pun nggak mengganggu yang ini. enak juga ya. Iya, kalau dilihat ini mungkin secara ini lebih tinggi dikit kan. Karena pakai pedal racer kan sebenarnya. Iya. Tapi kan lo pas nginjek kan dari atas kaki Iya, kan, bukan betul. dari depan begini ya kan. Betul. Ya, makanya jadi tetap enak ya buat diinjek. Jadi kemarin nggak ada kendala sama sekali, Jos. Nggak ada sih. Apa injek switch ini keputar gitu nggak ya? Nggak. Aman semua. Aman ya? banget. Thank you loh. Thank you. Gue Anjir. juga thank you nih. Sampai jam berapa kita Sampai ya? dibuatin kayak gini nih. Harus dong ya. Karena ini tuh teman-teman takutnya gue kalau ini apa namanya suka pada ngetes. Iya. Tapi kalau gue kan di sini recordnya kalau bisa dilihat nih di apa? Nih gue kasih lihat deh. Di sini kita nggak ada plugin sama apa. Jadi pengennya bener-bener record dari pedalboard langsung masuk ke sound card. Walaupun ini emang lewat di Soplus ya. Iya. Terus apa namanya? Biar tahu oh sound realnya tuh kayak gimana sih. Iya. Soalnya banyak kan mungkin ada yang review terus dipoles lagi segala macem. Betul, Nah betul. kalau gue kayak gini langsung gue export ya kan. Komen B ya kan langsung beres. Itu masukin ke
Benar. videonya di sync doang gitu loh. Maaf ya, prosesnya gue bawel nih, banyak maunya nih. Ya harus dong, tapi kan jadinya mantep. Yoi, Oke, terbaik. gila sih. Gua jarang-jarang sih, maksudnya lagi online terus otak gua udah kemana-mana gitu. Ya kan, jadi kayak udah langsung mulai bikin-bikin. Racunan ukurannya sama kayak Jos. Ntar lu Kayaknya bantuin ini gua lah. perfect sih, kayaknya ini perfect size. Perfect Lu mau size, consult sama gue? Oh iya dong. Jadi yang ngasih online konsultasi sama premium online consultation, ya nggak? Bisa. Kayak gitu ya, lu bantuin gue ya. Bisa. Karena Aman dong. Karena kalau gua tuh kan emang ini kerjanya. Iya, Pada saat gua mau main sebagai hobi, waktunya nggak ada. Berarti butuh di setupin dong. betul. Nah, itu dia, disitulah Jos hadir. Tapi habis itu gue bawa ke rumah, gue setting. Oh iya dong. Terus taruh di rumah gue kan? Oh gitu. Ya ini taruh sih, tadi penuh rumah lo. Itu keren udah setup kan. Bisa. Jadi kalau teman-teman ya, ada yang mau diroutingin pedalboardnya, nggak perlu pakai pedalboard boxes. Tunggu apa tuh? Karena itu Hah? lebih ke service Mau apa, pompa yuk? XJR atau boxes JR ya. Dan kalau ada yang mau disetupin karena nggak sempet nyeting kayak gue misalkan, karena kerjaan gue nyetingin pedalboard orang lain kan. Nah, Bisa. ada Jos juga gitu. Jadi thank you banget Jos ya. Thank you. Sudah disempatin. Ini malah langsung dari Bali tadi kayak. Yoi. Dari Bali mendarat langsung ke sini belum pulang nih. Dia nggak sabar ketika bikin konten. Konten. Iya dong, harus udah banyak yang request juga nih. Efeknya udah keren-keren. Pokoknya thank you lah sekali lagi. Ya. Thank you. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua, ya kan, bisa menginspirasi. Apalagi tadi ada penjelasan simpel mengenai pedal krusial untuk worship mungkin, Iya. kayak gitu ya. Ataupun yang bukan worship sekalipun ya. Jadi kurang lebih gitu aja ya. Siap. Kita tutup. Tutup ya. Baik.